Ya baik pemirsa, terkait dengan informasi yang baru saja kami sampaikan tadi, kali ini kami akan mengajak Anda juga untuk mendengar dan juga menyaksikan perbincangan kami dengan PLT Wali Kota Palu, di mana yang akan kami bahas terkait dengan operasi justisi yang diselenggarakan per tanggal 1 Oktober 2020 kali ini. Langsung saja, Ririn kita sapa, sudah terhubung kita by Zoom, Bapak Sigit Purnomo Said, SAP PLT Wali Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak PLT Wali Kota Palu sudah bergabung bersama kami dan memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat Kota Palu. Baik, ya. Pak Sigit, hari ini kami juga mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu terkait dengan operasi justisi, dan bisa digambarkan ke kami sebagai warga Kota Palu bagaimana pelaksanaan operasi justisi di hari pertama ini. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Bung Arya. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi justisi ini tentunya melalui dasar-dasar yang menjadi kajian dan juga analisa kami pemerintah daerah, dan tentunya merujuk pada surat gubernur 440 yang kami tidak lanjuti melalui perwali serta surat edaran, di mana lonjakan angka COVID-19 khususnya di wilayah administrasi Kota Palu ini begitu tinggi, begitu signifikan. Kurang lebih terjadi kasus 82 kasus, di mana diantaranya 69 hari ini 69 kasus sedang dalam perawatan, 3 orang meninggal dunia dan 10 sudah dinyatakan sembuh. Nah, tentunya tindakan-tindakan ini dalam rangka tujuannya adalah menekan angka COVID atau penyebaran yang ada di wilayah Kota Palu itu sendiri, Bung Arya. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan pencegahan dan juga penanganan daripada COVID-19 di Kota Palu sendiri kita mulai sejak bulan Maret, tanggal 26 Maret sampai 31 Agustus, dan kita teruskan, kita lanjutkan dari tanggal 1 September sampai 30 September, dan kita lanjutkan kembali dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember ke depan. Ini jumlah kasusnya begitu berbeda, di mana 6 bulan sejak bulan Maret sampai bulan Agustus itu kita kurang lebih terdapat 129 kasus. Sementara di bulan September sendiri sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 itu ada 82 kasus. Artinya di 1 bulan terakhir, di bulan September khususnya, ini terjadi lonjakan yang begitu luar biasa. Nah, kami memprediksi melalui analis kesehatan kami, kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang ketat, khususnya bagaimana mensosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat demi keselamatan kita bersama, maka di bulan Oktober kita cukup khawatir kalau angka ini bisa tembus di angka 300 kasus. Begitu Bung Arya. Baik, Bapak Sigit, untuk pelanggaran yang akan ditindak atau apa saja bentuk penindakannya, Pak? Iya, tadi kami sudah sampaikan dan sebelumnya memang kami sudah bersepakat bahwa dalam operasi justisi ini tentunya ke depan akan kami evaluasi. Nah, hari ini kami memberlakukan sanksi-sanksi sosial yang sifatnya menyapu jalan, menyiapkan masker, ya, membersihkan rumah ibadah, dan lain-lain. Nah, tentunya dari bentuk sanksi ini saya juga mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat bahwa kenapa sanksinya ringan sekali. Nah, tentunya kami pemerintah daerah sebenarnya ini melakukan upaya bagaimana masyarakat ini tetap nyaman menjalankan aktivitas namun tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Nah, kami sudah bersepakat juga dengan seluruh jajaran bahwa kami akan melakukan evaluasi harian dan juga evaluasi mingguan. Bila mana kami dapati masyarakat dalam proses operasi justisi ini kemudian terjadi banyak ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan, maka kemungkinan sanksi-sanksi tersebut akan kami perbaiki, akan kami tingkatkan lagi untuk sanksinya sendiri. Nah, olehnya itu kami dalam minggu pertama ini, Bung Arya khususnya, ini kami mengedepankan edukasi dulu kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak kaget, masyarakat juga kemudian tidak kemudian merasa bahwa ini tanpa sosialisasi sebelumnya dan lain sebagainya. Baik, Pak Sigit. Mohon izin Pak Sigit, kita tahu bahwa Kota Palu kita tercinta ini sudah menjadi masuk dalam zona merah, menjadi salah satu zona merah di beberapa titik yang ada di Sulawesi Tengah ini, termasuk di Kota Palu, karena adanya peningkatan jumlah warga yang terkonfirmasi positif yang cukup melonjak begitu dan juga masif, dan tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri
Pak Sigit bahwa Kota Palu ini sudah berada di zona merah. Kemudian dari pemerintah sendiri selain melakukan operasi justisi ini apa yang menjadi tembakan juga ini untuk kedepannya untuk tetap menjaga agar warga ataupun juga angka yang ada di Kota Palu ini tidak semakin meningkat atau melonjak lagi, karena kita tahu beberapa aktivitas seperti tempat-tempat usaha pun juga ini tidak diperbolehkan untuk tetap melakukan atau membuka usahanya, tapi mungkin tetap mempertahankan protokol kesehatan. Seperti apa lagi Pak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu? Ya, di dalam rapat koordinasi bersama Pak Gubernur, memang kemarin Bapak Gubernur menanyakan kepada kami bila mana memang Kota Palu mau melakukan peningkatan status siaga kita menjadi PSBB, maka Pak Gubernur akan menindaklanjuti. Tapi dalam rangka menetapkan status itu sendiri, Bung Arya, tentunya kita tidak boleh serta-merta, kita harus melakukan beberapa kajian-kajian dan analisa, tentunya melihat situasi-situasi daripada penyebaran COVID itu sendiri. Memang hari ini, kalau kita berbicara tentang pola penyebaran, sudah ada kurang lebih 25 kelurahan, di mana 25 kelurahan sendiri sudah memiliki kasus-kasus pasien yang terkonfirmasi. Nah, dari 46 kelurahan, Bung Arya, sekali lagi saya tekankan, sudah ada kurang lebih 25 kelurahan di mana terdapat pasien yang terkonfirmasi yang sedang kami rawat hari ini, dari 69 kasus yang tersisa hari ini. Nah, tentunya saya kira tadi kami sampaikan bahwa penetapan status PSBB ini sendiri membutuhkan beberapa kajian dan analisa, tentunya persetujuan gubernur. Nah, sehingga kita bersama-sama akan mengetahui apa yang kemudian menjadi dampak-dampak bila mana status PSBB ini kita berlakukan. Hari ini yang kita khawatirkan adalah bila mana memang kajian ini sudah mengarah kepada transmisi lokal, di mana transmisi lokal ini tentunya akan membawa risiko yang sangat tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Nah, dalam 1 minggu ke depan kami akan mengevaluasi apabila ternyata angka COVID ini atau kasus-kasus yang terkonfirmasi terus meningkat seperti apa yang kita prediksi, maka saya kira jalan yang paling kita sebut barangkali jalan yang paling rasional untuk kita berlakukan di Kota Palu tentunya pembatasan sosial berskala besar. Baik, artinya Pak Sigit, artinya untuk saat ini PSBB ini belum menjadi pilihan untuk saat ini. Namun itu bisa saja diambil tindakan PSBB ini ketika melihat ada peningkatan yang lebih drastis lagi dan juga masif untuk di Kota Palu, begitu Pak Sigit. Namun yang terakhir Pak Sigit, mohon izin terkait dengan ketersediaan rumah sakit ataupun juga gedung-gedung yang disiapkan untuk menampung pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau OTG, karena kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu dikabarkan bahwa rumah sakit rujukan yang ada di Kota Palu khususnya ini sudah full. Bagaimana pemerintah Kota Palu mempersiapkannya? Ya, sejujurnya kalau kita berbicara tentang rumah sakit rujukan, memang situasinya hari ini memang sudah over ya. Sudah over daripada limit yang kita tentukan. Saya ambil contoh Anutapura, di mana kami mempersiapkan kurang lebih 20 kamar, 20 ruang atau 20 bed. Namun faktanya kita sudah memasukkan kurang lebih 25. Nah, ini tentunya tidak bisa lagi kita tolerir untuk persoalan ruangan. Nah, kemudian di Undata dan juga Madani itu juga kurang lebih kondisinya sama. Namun kami bersyukur di mana Bapak Gubernur telah mempersiapkan diklat BPSDM sebanyak 100 ruangan atau 100 bed itu untuk dijadikan sebagai tempat pasien terkonfirmasi non gejala dan juga rumah sakit swasta. Itu ada kurang lebih 20 ruangan atau 20 bed yang juga disiapkan untuk penanganan pasien terkonfirmasi. Nah, tentunya saya kira ini merupakan salah satu solusi bila mana terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Paling tidak kita sudah mempunyai kesiapan ke depan berkaitan tentang fasilitas dan juga sarana prasarana untuk penanganan COVID itu sendiri, Bung Arya. Baik, Pak Sigit. Ya, menurut Pak Sigit sendiri, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Kota Palu dengan protokol kesehatan ini, Pak? Ya, alhamdulillah tadi kebetulan saya turun langsung beserta teman-teman dari TNI Polri, termasuk Bapak Kapolres. Kami mendapati ada kurang lebih 50 kasus di mana warga masyarakat tidak menggunakan masker. Kalau kita melihat rotasi kendaraan yang melintas dan juga jumlah yang kami berikan sanksi, itu tentunya saya bisa berpendapat bahwa sesungguhnya masyarakat Kota Palu sudah cukup patuh
dan menyadari, memahami berkaitan tentang operasi justisi ini, Bung Aira. Sehingga di hari-hari ke depan, termasuk wilayah pasar, termasuk wilayah-wilayah jasa industri usaha, mudah-mudahan juga kami mendapati situasi yang sama. Tentunya kami yakin sekali pasti tidak mungkin sempurna, pasti akan ada satu dua yang kemudian masyarakat akan tidak melakukan atau tidak melakukan protokol kesehatan, pasti akan kita berlakukan sanksi-sanksi. Tapi kalau melihat daripada kondisi hari ini, saya bisa berpendapat di hari pertama sebenarnya masyarakat Kota Palu sudah cukup patuh dengan protokol kesehatan, baik yang ada di mobil, di kendaraan roda 2 ataupun yang berjalan kaki. Baik. Ya. Baik, Pak Sigit, tentunya bukan hanya tugas pemerintah saja, Ririn, yang harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Palu, tapi harus ada partisipasi dan juga kesadaran dari masyarakat setempat. Bapak Sigit Purnomo Said, SAP PLT Wali Kota Palu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat terus Bapak dan terima kasih, Pak. Selamat bertugas kembali sebagai PLT Wali Kota Palu. Selamat sore. Assalamualaikum.